Pada pertemuan kedua ini, yang akan dibahas adalah mengenai yang pertama, pentingnya distribution channel management bagi sebuah perusahaan. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai rute-rute konvensional yang digunakan oleh perusahaan untuk mengakses pasar. Lalu yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai creative marketing activity dalam memanage proses distribusi. Lalu berikutnya, juga kita akan mempelajari bagaimana perusahaan memilih channel yang akan digunakan. Lalu yang terakhir, yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah dukungan yang diberikan oleh perusahaan untuk channel yang dipilih. Distribution channel management menjadi penting bagi sebuah perusahaan karena distribution channel management mempunyai beberapa hal berikut ini. Yang pertama, distribution channel management merupakan bagian dari primary activity dalam value chain atau rantai nilai perusahaan terkait usahanya untuk menyampaikan nilai tambah untuk shopper, customer, dan consumernya. Lalu, berikutnya alasan kedua, kenapa distribution channel management penting bagi sebuah perusahaan adalah karena distribution channel management merupakan bagian dari organisasi yang berhubungan langsung dengan shopper dan customer. Lalu berikutnya, alasan ketiga adalah distribution channel management memberikan hubungan supaya perusahaan dapat menjangkau beberapa spesifik market. Cara menjangkau spesifik market tersebut adalah dengan cara membedakan tipe promosi di tiap channelnya. Tipe promosi di toko kelontong nantinya akan berbeda dengan tipe promosi di supermarket lokal. Untuk bisa mengakses pasar, banyak perusahaan yang menggunakan rute-rute konvensional. Dengan menggunakan rute konvensional, secara general terdapat dua jenis yang didistribusikan, yaitu ada consumer product dan ada industrial product. Apabila produk dijual kepada individual shopper, maka rute ke pasar ditunjukkan pada gambar poin A. Biasa disebut dengan B2C atau Business to Consumer Business Model. Sedangkan untuk produk yang dijual untuk pembeli industri sering disebut dengan B2B Business Model atau Business to Business Business Model. Macam-macam level channel untuk B2B Business Model ini dapat dilihat pada gambar poin B. Dalam memanage proses distribusi, terdapat 3 pekerjaan utamanya, yaitu yang pertama adalah menentukan pilihan channel. Yang kedua, memanage channel di unit level untuk memastikan dan mengetahui pas atau tidaknya promosi yang dilakukan untuk masing-masing channel. Lalu yang ketiga adalah mensupport pilihan channel perusahaan dengan kegiatan promosi yang tepat untuk masing-masing channel tersebut. Dalam proses pemilihan channel, ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan untuk membantu perusahaan. Yang pertama adalah who. Perusahaan harus mengetahui siapa shopper, siapa consumer, dan customer-nya, serta demografinya seperti apa. Lalu, berikutnya adalah pertanyaan what. Produk dan jasa apa yang ditawarkan oleh perusahaan?
Apabila dua pertanyaan awal sudah didapatkan jawaban yang spesifik dan jelas, maka berikutnya perusahaan harus tahu kapan dan di mana waktu dan tempat yang tepat untuk menyasarkan produk kepada target konsumen. Mari kita masuk ke dalam contohnya. Sebagai contoh, mari kita ambil produk sepatu wanita. Yang pertama, untuk pertanyaan Wu, akan diperoleh beberapa jawaban, yaitu sepatu yang dijual diperuntukkan untuk wanita usia 15 sampai 35 tahun. Pendapatannya menengah ke atas, minimal setiap bulannya mereka mempunyai uang 2 juta rupiah. Lalu, sepatu tersebut juga dijual untuk wanita-wanita yang fashionista dan aktif di sosial media. Selanjutnya, untuk pertanyaan what, kita akan mendapatkan beberapa jawaban, yaitu dari segi fitur. Ada model, warna, heels, bahan, dan ukuran yang bervariasi. Modelnya ada yang flat, ada yang wedges, ada yang boots, dan heels. Warna yang tersedia pun ada yang soft, basic, bright, dan glow in the dark. Untuk heelnya juga mempunyai beberapa ukuran, yaitu mulai dari 3 cm sampai 12 cm. Berikutnya dari segi benefit. Apakah sepatu yang dijual nyaman dipakai atau tidak? Tolak ukur kenyamanan ini adalah apabila sepatu tersebut dipakai, tidak akan membuat kaki lecet dan tidak mudah melar. Yang ketiga, untuk pertanyaan when, jawabannya adalah produk sepatu wanita dapat dijual pada saat ada konser musik, saat fashion week, saat night sale di department store, dan saat ada bazar. Setelah pertanyaan web terjawab, maka kita masuk ke pertanyaan where. Jawabannya adalah produk sepatu wanita yang dijual bisa ditujukan kepada konsumennya melalui booth konser, melalui Facebook page, melalui Instagram, dan melalui BlackBerry Messenger. Dalam konteks distribution channel management, customer-nya perusahaan adalah distributor dan juga retailer. Oleh karena itulah, perusahaan harus mensupport mereka dengan aktivitas marketing supaya performa penjualan yang dilakukan oleh keduanya menjadi baik. Sebab distributor yang akan berhubungan langsung dengan retailer, dan retailer lah yang nantinya akan bertemu langsung dengan shopper. Karena aktivitas marketing dalam distribution channel management yang ditujukan untuk shopper dilakukan oleh retailer, maka dukungan dari perusahaan diberikan pada retailernya. Contoh dari aktivitas marketing untuk shopper adalah voucher discount, cashback, lucky draw, dan lucky dip. Dan contoh untuk trade promotion adalah sales incentive serta sistem bundling. Pada intinya, perusahaan harus membuat
dan memastikan setiap channel yang dipilihnya dapat melakukan tugas-tugas dengan maksimal. Itulah kenapa perusahaan harus memanage channel di unit level. Dengan begitu, perusahaan bisa dengan baik memanage promo budget, memanage product placement, serta memanage promosi di retailer, dan juga pada akhirnya bisa memberikan saran-saran dan informasi yang berguna untuk pengembangan bisnis bersama. Sesi berikutnya akan dibahas mengenai 6 faktor kunci yang menentukan bagaimana performansi channel. Namun, sebelum mengikuti sesi berikutnya, mahasiswa harus sudah membaca, menerjemahkan, meresumekan, dan memberi contoh pengaplikasian untuk tiap 6 faktor kunci tersebut. Sumber bacaan dari Channel Management Book from Patrick Forsyth, page 10 sampai page 12.